Assalamualaikum Kasihan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Nah, menurut saya ada satu isu yang mungkin bagus untuk kita bahas kali ini ya, itu ya korupsi. Jadi ya sebelum kita mulai pembahasan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu korupsi itu sebenarnya apa. Nah, korupsi itu adalah penyalahgunaan dana atau uang yang sebenarnya itu bukan milik kita, tapi menggunakan untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Jadi ini seperti kayak menggunakan hak milik orang lain. Nah, dalam kasus kita sendiri di Kementerian Hukum dan HAM itu, khususnya di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, kasus korupsi ini sering kali terjadi, misalnya dalam eh, penyalahgunaan atau penggelapan anggaran makan bagi warga binaan, kemudian mengambil gratifikasi daripada warga binaan atau pengunjung begitu, atau disogok oleh warga binaan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan warga binaan. Nah, jadi saya mau minta pendapat kepada teman-teman ini bahwa sebenarnya apa sih penyebab dari maraknya kegiatan korupsi di lembaga pemasyarakatan ini? Ada yang bisa memberikan saya eh, pencerahan tentang penyebab dari korupsi ini, kenapa bisa marak terjadi? Baik, saya akan mencoba memberikan sedikit pencerahan mengenai penyebab terjadinya korupsi. Korupsi ini kan pembahasannya mengenai korupsi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Tapi umumnya penyebab korupsi itu maupun di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya sama. Di mana penyebabnya itu yang pertama karena adanya tekanan atau pressure. Misalnya contohnya itu misalnya kita memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya orang yang ekonominya mungkin kurang gitu, tiba-tiba ada mungkin kesempatannya atau tekanannya untuk mengambil uang yang misalnya yang bisa dia ambil begitu, itu termasuk penyebab tekanan gitu. Kemudian yang kedua itu adanya kesempatan. Adanya kesempatan ini membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang ada, akhirnya menjerumuskan pelaku untuk melakukan korupsi. Misalnya pengawasan dari lembaga pemasyarakatannya itu kurang, ataupun orang ini misalnya memiliki jabatan sehingga orang lain itu takut misalnya untuk mengawasi ataupun apa tuh. Jadi seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga itu karena rasionalisasi. Rasionalisasi ini kita tahu sendiri artinya adalah pembenaran terhadap sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kita menganggap bahwa korupsi itu kita pikirkan bahwa saya ini melakukan korupsi tidak salah gitu. Ini merupakan mungkin dia pikir kayak saya sudah bekerja keras begini tidak ada yang menghargai saya. Jadi tidak apa-apa kalau saya ambil uang dari instansi saya begitu. Itu penjelasan mengenai rasionalisasi. Kemudian yang terakhir ini yang saya teliti sedikit di lembaga pemasyarakatan selama saya menjadi CPNS itu, di lembaga pemasyarakatan itu kan tidak menutup kemungkinan misalnya ada tahanan misalnya yang ekonominya di atas rata-rata, itu mungkin WBP ini itu misalnya dia memberikan uang ataupun suplai dalam bentuk apapun kepada instansi ini misalnya untuk pemeliharaan atau apa begitu toh. Jadi yang seharusnya uang anggaran ini yang seharusnya untuk pemeliharaan ataupun pembangunan misalnya di instansi, karena ada uang yang diberikan dari WBP itu, maka anggaran yang seharusnya digunakan itu dikorupsi oleh pihak yang berwenang, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Mbak Niwayan ini ya. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas apa langkah-langkah kita sebagai CPNS yang bisa kita ambil untuk mencegah terjadinya korupsi ini, atau kita sebagai ASN lah. Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil? Oke, siapa yang bisa menjawab ini?
Siap, izin saya bisa menjelaskan tentang pencegahan korupsi di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Pencegahan korupsi di lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting lah untuk menjaga integritas sistem hukum dan juga memberikan keadilan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara. Yang pertama itu dengan pendidikan dan pelatihan. Kita bisa memberikan pelatihan tentang etika, integritas, dan anti korupsi kepada petugas, lapas atau rutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang korupsi itu. Yang kedua, kita bisa menerapkan sistem pengawasan yang ketat, menerapkan pengawasan internal yang efektif, termasuk audit rutin dan pengawasan oleh pihak luar untuk memastikan transparansi terjadi di tata kelola lapas atau rutan itu. Yang ketiga itu mungkin pelaporan yang aman, menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi staf ataupun narapidana untuk melaporkan praktik korupsi yang terjadi di kantor tanpa takut akan ada pembalasan. Jadi intinya itu di sini kita memberikan sesuatu yang aman lah bagi pelapor itu. Yang keempat itu harus ada sanksi tegas, menetapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi mereka yang terlibat dalam korupsi itu, baik itu staf maupun narapidana sekalian. Yang kelima ada transparansi dalam proses, memastikan bahwa proses administrasi seperti pengeluaran anggaran dan distribusi barang dilakukan dengan transparan, termasuk juga di biasa yang terjadi di layanan kunjungan, kita harus menerapkan transparansi di situ. Yang keenam mungkin ada penguatan regulasi, memperkuat regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lapas atau rutan serta penegakan hukum yang adil. Ya, selanjutnya itu ada meningkatkan, ya di sini yang paling penting itu dengan meningkatkan kesejahteraan petugas. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ya dengan memberikan kompensasi yang lebih bagi petugas lapas atau rutan. Itu sangat penting untuk mengurangi godaan korupsi terjadi di lapas ataupun rutan. Nah, yang terakhir menurut saya itu kita harus membangun kerjasama dengan lembaga lain. Dengan membangun kerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga anti korupsi atau organisasi masyarakat sipil lainnya, itu dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Nah, dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita harap korupsi di lapas ataupun rutan dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan. Sekian menurut saya. Oke, itulah penjelasan dari bagaimana cara mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menurut Pak Zulfikar. Tapi bagaimana seandainya kalau amit-amit nih, karena misal korupsi ini sudah tidak dapat dicegah di lingkungan kita ini. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau korupsi ini sudah tidak bisa dicegah lagi? Mungkin Pak Samsurijal sebagai yang belum pernah bicara. Siap, terima kasih Pak Iksanul. Langsung saja. Jika korupsi di lembaga pemasyarakatan tidak dicegah atau diantisipasi, maka dampaknya akan sangat merugikan. Di antaranya, yaitu poin pertama, ketidakadilan. Warga binaan yang mampu menyuap akan mendapatkan perlakuan istimewa, sedangkan yang tidak mampu akan diperlakukan dengan tidak adil. Poin yang kedua yaitu kesejahteraan warga binaan. Penggelapan anggaran seperti untuk makanan atau kebutuhan dasar lainnya akan mengurangi kualitas hidup warga binaan, menimbulkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan. Poin selanjutnya yaitu erosi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga pemasyarakatan akan merosot karena dianggap tidak mampu menegakkan integritas dan keadilan. Poin selanjutnya yaitu kriminalitas berlanjut. Jika korupsi dibiarkan, warga binaan yang mendapatkan kemudahan melalui sogokan bisa saja melanjutkan aktivitas kriminal di dalam penjara. Poin yang selanjutnya yaitu moral petugas pemasyarakatan. Korupsi yang tidak ditindak akan menurunkan moral petugas yang masih jujur. Saya bawahi, akan menurunkan moral bagi petugas yang masih jujur, serta menciptakan budaya kerja yang buruk dan tidak etis di lingkungan masyarakat. Secara garis umumnya, korupsi di lembaga pemasyarakatan akan menurunkan citra baik di lembaga internal pemasyarakatan serta tidak memaksimalkan proses rehabilitasi. Sekian dari saya, terima kasih Pak Iksanul. Oke, menarik. Jadi tadi Pak Samsurijal mengatakan bahwa
kalau korupsi ini tidak dicegah itu bisa saja berdampak bagi warga binaan yang tidak jerah ya. Kemudian pegawai juga kredibilitasnya itu dipertanyakan. Jadi yang tentu saja kita ini sebagai ASN ya atau CPNS tentu harus menjaga kepercayaan publik ya, dengan tidak korupsi. Kemudian dengan tidak korupsi juga atau mencegah korupsi itu kita memastikan penegakan hukum ini adil. Karena kita kan Kementerian Hukum dan HAM, jadi sudah pasti ya kita harus membuat hukum ini adil. Dan kemudian kita sebagai ASN juga harus menjaga tata kelola yang baik atau good governance. Good governance itu supaya instansi kita itu tetap dipandang baik oleh masyarakat. Jadi yang menarik pembahasan kita tentang korupsi kali ini. Mungkin terima kasih kepada Mbak Niwayan, Pak Sulfikar, dan Pak Samsurijal sudah memberikan penjelasan terkait dengan korupsi. Mungkin kita bertemu di lain kesempatan lagi di pembahasan atau isu yang lain. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.